Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan menyambut hari besar umat Islam yang menjadi sayyidul ayyam, penghulunya para hari, yaitu hari besar Idul Adha. Ini merupakan momentum terbaik kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Momentum terbaik kita untuk mewujudkan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hari besar Idul Adha itu lebih mulia, lebih agung daripada Idul Fitri. Dengan dua alasan. Yang pertama, hari raya Idul Adha dirayakan sampai 4 hari. Pada tanggal 10 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari Nahar. Kemudian pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah kita kenal dengan hari Tasyrik. Semuanya itu harus kita isi dengan serangkaian ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selama 4 hari itu, kalimat tersebutlah, kalimat thayyibah tersebutlah yang kita ucapkan, yang kita lafazkan. Tetapi pada hari raya Idul Fitri, kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut hanya pada 1 Syawal. Ini menunjukkan bahwa Idul Adha lebih mulia, lebih agung daripada Idul Fitri. Kemudian alasan kedua, hari raya Idul Adha terdapat ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat besar bagi umat Islam, yaitu pergi haji ke Baitullah. Di mana ketika masuk hari raya Idul Adha, pergi haji ke Baitullah, seluruh kaum muslimin dari penjuru dunia semuanya datang ke tanah suci untuk mengagungkan Allah, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu mereka menyatakan diri sebagai manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh penjuru dunia mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syariat menyembelih hewan kurban. Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyembelih hewan kurban. Tentu dua ibadah ini, ibadah haji dan juga menyembelih hewan kurban, tidak ada di hari raya Idul Fitri, adanya di hari raya Idul Adha. Dua alasan inilah yang kemudian membuat para ulama berkesimpulan bahwa hari raya Idul Adha lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Namun tetap kedua hari raya ini memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Idul Adha, tentu kita tidak lepas dari menyembelih hewan kurban. Kita ketahui bahwa syariat menyembelih hewan kurban dari sisi sejarah berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha sa'ya." Maka tatkala Nabi Ismail masuk kepada usia sa'ya. Yang dikatakan usia sa'ya adalah usia di mana seorang remaja tumbuh dan ia sudah bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Jadi pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam sudah bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Dan kita ketahui bahwa seorang anak yang sudah tumbuh remaja, sudah bisa mencari nafkah, sudah bisa berdiri di kakinya sendiri, ini adalah tumpuan dan harapan orang tuanya. Setiap orang tua bangga dengan anaknya yang sudah tumbuh, berdiri di kaki sendiri, dan sudah mencari nafkah sendiri. Tetapi kebanggaan itu kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah yang luar biasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami, inni azbahuka fanzur madza tara." Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Allah memasukkan mimpi kepadaku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Kemudian Nabi Ismail dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keimanan berkata, "Qala ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah perintah Allah tersebut dengan penuh ketundukan, dengan penuh penyerahan diri, dan insya Allah engkau akan menemuiku sebagai orang-orang yang sabar." Perhatikan jamaah sekalian, ketika seorang yang beriman dan bertakwa berkumpul menjadi satu, bertemu, mereka semuanya saling bekerja sama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling bekerja sama untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bertanya, tanpa membantah. Apapun yang Allah perintahkan, tunduk dan patuh, sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Kita bandingkan dengan kondisi kita jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita dengan perintah sehebat perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita hal yang mungkin sangat mudah. Disuruh sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menunaikan zakat, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama. Sesungguhnya perintah ini mudah, tetapi kemudian menjadi sulit karena kita menuhankan hawa nafsu kita jamaah sekalian. Lihat Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka kedua-duanya bersabar di dalam ketaatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya telah berserah kepada Allah, mereka sudah berserah terhadap perintah Allah. Mereka sudah tidak pakai bertanya, tidak pakai membantah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim sudah meletakkan kepala dari Nabi Ismail di pelipisnya, kemudian pisau yang tajam sudah siap menghunus leher dari Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Dan kami memanggil Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim." Ketika pisau sudah menempel di lehernya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya." Sungguh kamu telah membenarkan mimpimu. Kamu telah tunduk dan taat kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika tajzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita bisa menyimpulkan jamaah sekalian dari kisah ini
betapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam keduanya saling kerjasama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa bertanya, tanpa membantah. Sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kecintaannya kepada anak, kepada harta, kepada seluruh apapun yang ada di dunia ini tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mencintai apa yang kita miliki hari ini, sungguh semua itu tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apapun yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat kita yang akan meninggalkan titipan tersebut atau titipan tersebut yang akan meninggalkan kita. Kemudian seorang anak berkewajiban untuk patuh dan taat pada orang tuanya selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh membantah perintah orang tua ketika perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dan terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah hendaknya kita bersabar. Bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Bersabar dalam 3 hal. Yang pertama, kita bersabar di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ketaatan, meskipun berat, kita harus bersabar. Kemudian bersabar untuk meninggalkan perbuatan dosa. Dan terakhir, bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri pribadi khatib, insyaallah ta'ala, jika kita mengikuti kalender yang dibuat oleh pemerintah, maka esok hari kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lalai dari puasa Arafah, karena ini kesempatan besar. Kata Rasulullah SAW, puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya dosa-dosa kita setahun yang lalu, setahun yang akan datang, itu bisa dihapus dengan 1 hari puasa. Ini kesempatan besar. Jangan sampai kita melewatkan, jangan sampai kita melalaikan. Adapun terkait perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang penetapan hari raya Idul Adha, ini merupakan perbedaan bukan masalah prinsip. Bukan masalah prinsip, sehingga kita harus menyikapinya dengan bijaksana, saling menghargai, saling toleransi, jangan sampai saling mencela, menghujat, karena sesungguhnya kedua-duanya memiliki dasar masing-masing, memiliki dalil masing-masing, sehingga yang terpenting adalah mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah melalui Idul Adha, dan juga kita menegakkan ibadah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Semua ini tentu mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي حاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة